Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Kita ketemu kembali di channel YouTube Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar. Sekarang ini kami hadirkan salah satu pimpinan di KPU Takalar yang membidangi atau Kordif Teknis dan Penyelenggaraan, Bapak Ibrahim Salim atau Kanda Ibe. Yang kerennya biasa di Takalar itu Pak Ibe ataukah Delaleh. Bagaimana Pak Korip? Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Kak Seli ini tambah ceria Ki ini kuliah ini. Alhamdulillah Ya. semakin ceria ini. Setelah menjalani beberapa tahapan dari pemilu ke pemilihan Pak Kordip. Mungkin ada yang bisa kita sampaikan di pemilihan dulu utamanya, sampai di finalisasinya pemilihan DPR dan Pilpres. Oke, jadi kami masuk di KPU Kabupaten Takalar ini di bulan 7 tahun 2023 pas masuk tahapan pemilu. Jadi di tahapan pemilu itu tahapan DCS, caleg sementara, kemudian calon sementara di Pak Kordip. Ya. Jadi kita langsung masuk di situ, alhamdulillah. Di situ kita melanjutkan kerja-kerja teman-teman komisioner sebelumnya dan alhamdulillah ibaratnya kita langsung mengerjakan masuk di intinya dan berterima kasih kepada komisioner KPU sebelumnya karena telah apa yang dikerjakan bagi kami itu sisa melanjutkan. Kemudian yang selanjutnya setelah itu masuk di tahapan penetapan DCT. Nah, kemudian lanjut masuk di pemungutan suara Tumsura. Dan alhamdulillah di proses itu kami di Kabupaten Takalar tidak ada masalah yang kami hadapi dan itu bertanda bahwa komitmen kami dari awal masuk untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu tidak terlepas juga dari kerja teman-teman di sekretariat yang membackup kami dan kerja-kerja teman-teman PPK dan PPS serta KPPS serta sekretariat yang ada di kecamatan. Badan ad hoc ini maksudnya. Ya, badan ad hoc. Jadi tanpa mereka-mereka ini apalah kita sebagai, karena kita di kabupaten. Jadi kita menyampaikan ke bawah dan mereka yang mengeksekusi di tingkat bawah. Tetapi di samping itu juga tetap kita melakukan monitoring, melakukan evaluasi ketika ada yang salah atau ada sesuatu yang agak keliru kita diluruskan. Betul. Ya, begitu. Dan alhamdulillah di pemilu tidak ada masalah dan alhamdulillah termasuk rekap yang tercepat karena kita hanya melakukan 1 hari 1 malam selesai. Luar biasa. Sebenarnya pekerjaan ini sepanjang kita menghayati. Sekali lagi ini adalah berkat kerja-kerja komisioner sebelumnya. Seandainya bukan tidak tuntas di mereka, maka kami pasti tidak tuntas dalam melanjutkan itu. Tetapi karena tuntas sebelumnya, alhamdulillah kita masuk mengerjakan, sudah aman, sudah clear semua. Sisa kita melanjutkan. Jadi ketika awalnya memang bermasalah pasti tidak bagus, tetapi awalnya masuk ini sudah bagus semua, sisa kita melanjutkan. Itu. Jadi ya alhamdulillah itulah yang terjadi kemarin sehingga semua kendala bisa kita hadapi semua. Jadi memang ini kalau dari sisi penyelenggara ini, beliau ini memang ada bilang orang ini dari bawah. Jadi berdasar dari pengalaman-pengalaman itu mungkin Pak Kordip. Tapi apa kendala-kendala yang kita hadapi khusus kita bahas pemilu ini Pak Kordip dulu. Karena kan di 2024 ini ada 2 momen penting ini. Ada pemilu, ada pemilihan. Pemilihan yang dimaksud di sini kan pilkada dan bupati dan gubernur. Kendala-kendalanya apa, Pak Kordip? Saya kira kendala setiap pekerjaan pasti ada kendala yang kita hadapi. Yang paling utama adalah
melakukan edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya peningkatan SDM di internal kita sampai ke tingkat ad hoc. Karena kita harus sadari bersama bahwa yang namanya pesta, yang namanya penyelenggara pesta itu pasti ada masalah yang dihadapi, ada betul. kekurangannya. Jadi dari kekurangan-kekurangan itu bisa kita tutupi untuk pelaksanaan berikutnya. Kemudian saya pikir insya Allah kendala-kendala itu bisa kita lalui walaupun pada prinsipnya masih ada kekurangan. Saya kira itu. Awalnya ini kan jadi penyelenggara di PPK. Ya. Beliau ini mantan ketua PPK Polsel, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar. Terus beliau berkarir sampai ke pengawasan. Ya. Di pengawasan ya luar biasa nih Pak Kordip latar belakangnya. Dari Panwascam, langsung ke Bawaslu. Panwas Kabupaten, terus ke Bawaslu. Jadi terakhir beliau ini menjabat sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Takalar. Apa perbedaan waktu di Bawaslu dengan di KPU? Yang namanya Bawaslu itu adalah lembaga pengawas. Jadi yang diawasi di situ adalah penyelenggaraan dan penyelenggaranya. Jadi tahapan yang kita awasi, kemudian penyelenggaranya juga. Ya. Nah itu. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, maka kita rekomendasikan atau kita himbau kepada teman-teman di KPU. Ya. Nah, kemudian di KPU ini adalah penyelenggara teknis. Betul. Jadi kita menyelesaikan regulasi apa yang diturunkan dari KPU RI kemudian ke KPU provinsi itu yang kita lanjutkan karena kita ini ibaratnya eksekutor. Betul. Jadi tidak serta-merta apa yang ada di pikiran kita itu bisa, tetapi kita ini terkontrol dari pusat. Kita diatur oleh regulasi. Jadi tugasnya di Bawaslu itu ya itulah menyemprit kita ya atau memberikan imbauan kepada kita ketika ada sesuatu yang tidak sesuai. Dia sampaikan, oh ini agak keluar dari regulasi. Jadi jelas perbedaannya di situ. Persoalan tupoksi itu yang berbeda. Ada yang mengawasi, ada yang melakukan penyelenggara teknis. Tetapi pada prinsipnya, karena ini adalah kerja kepemiluan dalam artian Bawaslu KPU itu adalah lembaga yang dilahirkan untuk mensukseskan pesta demokrasi, maka saya yakin tujuannya sama, tetapi kerja-kerjanya yang berbeda. Nah, itu intinya yang berbeda di situ. Dan alhamdulillah ya saya bersyukur dari Bawaslu masuk di KPU setidak-tidaknya kan ada pengalaman sehingga apa yang pernah kita awasi kemudian kita terapkan dan komunikasi ini bisa berjalan dengan teman-teman Bawaslu. Bukan berarti bahwa ada ketika kita mantan dari Bawaslu pindah ke KPU kita bisa menekan teman-teman, tidak, tetapi kita bisa saling sharing dan saling memberikan masukan sehingga apa yang kita lakukan di KPU itu teman-teman di Bawaslu bisa juga langsung mengetahui. Kemudian apa yang salah? Jadi setiap tahapan sebelum memasuki tahapan-tahapan itu kita diskusi memang dengan teman-teman Bawaslu sehingga clear. Kemudian tingkat teman-teman di bawah ad hoc PPK dengan Panwascam itu memang harus saling berdiskusi. Tidak seperti dengan Tom and Jerry, dia itu harus selalu berdiskusi sehingga Panwas, kemudian PPK, PPS dengan PKD, KPPS dengan PTPS itu saling memahami regulasi yang sama. Kadang muncul perbedaan ketika penafsiran yang berbeda. Berarti boleh dikatakan Bawaslu dengan KPU ini adalah mitra ya, kerja. Mitra kerja. Karena mereka lahir dari undang-undang yang sama. Betul ya. Kita menggunakan anggaran negara, anggaran yang dibiayai oleh masyarakat. Kita ini bekerja berdasarkan hasil ibaratnya masyarakat yang memberikan ke kita. Olehnya itu ya kita harus memperlihatkan bahwa kita harus mampu memberikan pelayanan sesuai dengan motonya KPU, melayani.
Kemudian yang selanjutnya harus menjaga integritas dan menciptakan atau menghadirkan pesta demokrasi yang berkualitas. Itulah kita penyelenggara penyelenggara pemilu harus siap-siap menerima laporan, siap-siap menjadi terlapor dan teradu. Betul. Jadi siap-siap dilaporkan di Mahkamah Konstitusi dan siap-siap dilaporkan di DKWP. Betul. Dan siap-siap dilaporkan di Bawaslu. Jadi itu adalah suka dukanya di hidup penyelenggara ya. Kemudian juga ya kita kan sudah berkomitmen bekerja sepenuh waktu, bukan separuh, sepenuh waktu. Jadi biar hari Minggu, hari apa kalau sudah berjalan tahapan itu tidak mengenal lagi Tena libur. Kemudian ya siap-siaplah bawa pakaian ke kantor. Ya itu kan tidur biasa. Tidur di kantor, tidur di kecamatan. Ya di mobil lah. Kemudian mobil, sampai tengah malam di PPK sama PPS. Itu bagian dari tetapi kan lebih banyak sukanya di situ. Mereka adalah mitra kita. Perpanjangan tangan Pak Korbit. Perpanjangan tangan. Jadi kita tidak bisa memerintah begitu saja. Dia kan kalau berpikir tentang honor apa dan semacamnya. Dengan pekerjaan tidak semua orang mau masuk seperti itu. Pengabdian. Makanya itu teman-teman penyelenggara ad hoc itu adalah betul-betul orang ikhlas. Mempertaruhkan hidupnya masuk menjadi penyelenggara untuk menghadirkan pesta demokrasi yang berkualitas. Jadi harapan kami ke depan tentang penyelenggara, mudah-mudahan kami semua dalam proses ke depannya bisa bekerja maksimal lagi, lebih baik daripada yang kemarin ini. Kemudian kami tidak terlalu berharap banyak dari itu. Sisa yang kami perlukan adalah bagaimana menguatkan dan menambah pemahaman kami sehingga regulasi dan aturan-aturan kita lebih bisa memahami untuk kedepannya. Betul. Kemudian adalah peningkatan SDM bagi tataran penyelenggara. Itu penting. Sehingga di samping itu pula adalah pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi kita ini KPU menjadi bagian dari lembaga pemilu ya. Kita sekarang berpikir bagaimana caranya melakukan edukasi ke masyarakat. Apakah kerjasama dengan partai politik atau lembaga-lembaga lain sehingga kita bisa menginformasikan kepada masyarakat beginilah caranya. Saya kira itu. Bagaimana backup pengamanan ini dari Bapak-Bapak TNI Polri? Mungkin ada yang bisa disampaikan dari pemilu sampai pilkada. Jadi sekali lagi terkait dengan backup pengamanan, alhamdulillah aman sekali. Jadi kami ucapkan, ucapkan banyak terima kasih kepada Polri, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danyon, Pak Danyon, kemudian semua stakeholder yang ada di Kabupaten Takalar, karena kami tidak bisa berbuat banyak tanpa di backup. KPU tidak bisa bekerja dengan maksimal tanpa di backup dengan lembaga-lembaga lainnya. Bukan cuma TNI Polri, kemudian Pemda dengan OPD-nya, kejaksaan, pengadilan, kemudian dinas pendidikan, itu semua. Kemudian di samping itu adalah masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan aman, tidak ada tekanan, sehingga dalam keseharian kita tidak merasa terancam. Jadi bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian kita, mulai dari tahapan pemilu sampai tahapan pilkada, alhamdulillah berjalan baik. Bahwa itu tidak terlepas dari kerja-kerja kolektif kolegial kami di KPU. Kemudian selain itu adalah backupan dari sekretariat. Kemudian adalah kerjasama dengan semua stakeholder. Kita harus berpikiran begini. Kita tidak bisa bekerja dengan baik tanpa di backup oleh lembaga-lembaga lain. Makanya kita ini harus mampu membangun komunikasi, menciptakan suasana kondusif dan menciptakan hasil demokrasi yang berkualitas. Jadi komunikasi yang bagus,
Iya. menciptakan suasana kondusif untuk bekerja, Betul. dan kita sebagai penyelenggara mampu untuk menghadirkan dan menciptakan dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas sesuai dengan harapan rakyat. Betul. Saya kira itu. Oh ya. Baik teman-teman pemilih yang sempat mengikuti ini bincang-bincang kami. Jadi jangan lupa like dan subscribe di ini KPU. Apalagi nanti ini banyak teman-teman penyelenggara apa ya. Mohon dukungannya, mohon apa yang perlu lagi masukan-masukannya. Kita tetap menunggu komen-komentar semua. Baik, terima kasih Bapak Ibrahim Salim selaku koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kabupaten Takalar atas waktunya. Kita akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.